Shalom. Mari kita berdoa. Haleluya. Supaya firman Allah yang hidup menyentuh hati kita, otak hati, sehingga perbuatan itu berbuah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kami dapat berhimpun dalam kebaktian hari ini. Menjelang hari Natal dalam bulan ini juga. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sempat meluangkan masa. Dan terima kasih peluang yang kau berikan kepada hamba-Mu. Sekali lagi berdiri di sini untuk menyampaikan firman. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap yang pendengar ya Bapak. Dan kepada mereka yang letih lesu, lemah sakit. Biarlah Roh Kudus melayani mereka menurut keperluan masing-masing. Dan aku berkati firman-Mu. Supaya firman-Mu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang Engkau sudah rancang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami satu persatu dengan damai dan sukacita. Dan lepas kami pada roh mengantuk dan roh-roh yang lain. Biarlah otak, hati dan pikiran kami tertumpu kepadamu dan kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sila duduk. Sila duduk. Jadi terima kasih. Sarut sikit makal ini. Salah di Sugut pun sudah 7 kali khotbah. Tadi sudah ke-8 nih 9 dalam beberapa hari. Jadi ini kebaikan Tuhan. Jadi tajuk hari ini ialah menghasilkan buah di dalam pertaubatan dan harapan. Artinya itu buah harus dapat kelihatan lah. Kalau saya bilang ini musim-musim langsat seperti yang saya pernah bawa itu langsat, adalah langsat di luar, betul tak? Tapi durian saya tidak kasih keluar, tidak cukup. Tetapi tetap ada, amin. So dalam kita punya kehidupan, firman Allah mau kita melakukan, mendengar dan menjadi pelaku. Jangan hanya mendengar tetapi tidak pelaku firman. Jadi menghasilkan buah. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Antara lain Yohanes Pembaptis seperti kita lihat dan tahu dalam Alkitab adalah penggenapan nubuatan. Sudah dinubuat awal-awal bahwa nabi terakhir dia adalah nabi yang terakhir daripada para nabi Kristen sebelum ada Kristen, sebelum Yesus lahir. Dialah yang last that is categorized in the Old Testament ya. Jadi yang digambarkan dengan cara yang sama seperti Nabi Perjanjian Lama. So Yohanes Pembaptis dinubuat dalam Perjanjian Lama ya, PT, dan keluar bila sebelum Yesus tampil melayani. So Pembaptis lebih awal sedikit daripada Yesus sebab dia harus merintis jalan seperti yang sudah terkandung dalam Yesaya 40 ayat 3 dan sampai 5. Saya tidak tahu bagaimana itu sungai dikasih kering, itu bukit dikasih runtuh, jalan bengkok-bengkok jadi lurus. Itu kuasa Tuhan ya untuk mempersiapkan jalan dan kedatangan Tuhan. So tugas Yohanes ialah mempersiap jalan bagi Tuhan dan dia berseru-seru. Kalau kita lihat dia dulu mengatakan bertobatlah. Bila Yesus datang bertobatlah. Saudara boleh baca dalam Matius 3 ayat 2 dan 3. Pertama yang dilakukan oleh Yohanes ialah bertobatlah. Dan diikuti dengan baptisan air. Yesus juga datang bertobatlah. Jadi kunci ataupun khotbah hari ini banyaklah tentang pertobatan ataupun bertahu. Betul tidak tahu bertobat. Ini tahulah. Tetapi topiknya ialah pertobatan. Artinya bila kita bertobat, mulai daripada otak, mata, mulut, hati, dan terus pergi 180 degree, jangan pergi 300, pusing balik 360, iri-miri, balik kepada pangkal. Jadi mesti perubahan yang sangat ketara, amin. Kalau dulu umpamanya suka situ Aramaiti, sekarang Aramai Kupi bolehlah. Amin, amin. Tapi kalau balik-balik Aramaiti, susah lah itu aman.
Dan saya kasih tahu di Sugut. Saya bilang ini kelapa sawit naik dia punya harga. Kalau dulu pun mencuri, lapas KKR pun mencuri, tidak ada perubahan itu saya bilang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kedatangannya Yohanes merintis jalan untuk Yesus menyusul yang adalah lebih penting, lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa, lebih asunduh daripada Yohanes. Amin, amin. Jadi poin yang pertama, peringatan untuk bertobat. Bertobat ialah daripada otak, sekali lagi daripada otak, hati, dan tindakan. Terbukti kepada tindakan. Katakan tindakan. Kejap ya. Saya atur supaya input. Oke. Jadi kalau kita lihat. Jadi dia punya kata-kata ayat yang ketujuh sangat keras. Hai kamu keturunan ular. Ular beludu kah, ular masaleng kah, ular lepung kah. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Dia ada sebab juga. Dan saudara, Yohanes mau mengingatkan orang-orang bahwa tidak ada gunanya dibaptis. Kita lihat ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, dia boleh menjadikan batu anak-anak. Ya. Kapak sudah tersedia. Jadi apa yang dimaksudkan sini ialah Yohanes memperingatkan orang bahwa nanti kita pergi kepada petikannya. Tidak ada guna hanya dibaptis. Tetapi tidak ada kerelaan sejati. Tidak ada kesetiaan untuk berbalik, lari jauh daripada dosa. Apa dosa sekalipun lah. Banyak dalam Galatia pun ada. Galatia pasal 5, ayat 19-21. Semua perbuatan daging. Wahyu pasal yang 28. Semua banyak. 1 Korintus pasal 12 pun ada. Bahwa pertobatan itu sangat penting. Jangan mengatakan, kami ini keturunan Abraham. Selamat. One saved, always saved. Kata itu New Age. Ada orang sekarang dia kasih tahu orang Kristen. Jangan kau takut dibilang. Bila kau sudah kena baptis, sudah ditetap di Anglikan, di mana gereja. Tetap selamat. Kau berdosa saja. Tidak. Itulah sebabnya kita mesti mengaku tiap-tiap hari. Amin. Tetapi ada juga gereja hari 5 baru dia mengaku. Kalau dia meninggal hari 4 tidak sempat. So hari-hari mengaku. Amin, amin. Amin. Apalagi kalau sudah berumah tangga pada pantun. Sama istri sama suami. Mesti bertobat. Amin. Mengampuni. Amin, amin. Jangan tunggu esok. Yesus bilang, firman Allah bilang. Apabila kita menjadi marah. Jangan tunggu matahari terbenam. Sebelum baru aku mengampuni. Artinya masih siang lagi. Sebelum itu yang itu jam natural itu yang nyet. Kau tahu itu di kampung. Jangan sampai itu terbenam. Mesti mengampuni siang-siang. Amin, amin. Tapi kalau kau bilang sampai mati tidak boleh. Ampun, nah itu bahayalah. So hari ini tentang pertobatan. Amin. Amin, amin. Demikian juga kita orang Kristen. Aku Kristen Mbak ini. Tahun 1 di St. Michael saya sudah ada. Saya ini generasi ketiga orang Kristen. Kalau bukan Kristen, Kristian. Tapi itu tidak menjamin. Oh hari Minggu Pak, tidak ada mis aku. Penuh ingus pun aku pergi gereja. Aku tutup mulut supaya tidak menjangkit. Tidak menjamin. Hanya orang yang 100% kalau bolehlah bertobat. Amin, amin. Kalau tidak bertobat, bertobatlah. Amin, amin. Mengerti? Mengerti? Utak diubah, hati diubah, mata diubah, kata-kata diubah, tindakan ada buah. Macam di sini. Siapa yang banyak Bapak itu pakaian, bawa pergi pinangah. Jangan banyak di almari. Banyak pakaian beri yang miskin. Nah seperti itu.
Jadi jangan kita mengatakan karena aku ini Kristen generasi kedua ketiga otomatis saya selamat, tidak. It's not. Tahukah saudara mengatakan Yesus pernah berkata, bukan semua orang yang Tuhan dia berseru akan diselamatkan. Hanya mereka yang mendengar dan menjadi pelaku firman Allah. Amin, amin. So memang kalau kita panggil nama Yesus diselamatkan. Tapi kalau dalam negeri masih ada tagar-tagar, mana boleh. Jadi sudah dikasih Tuhan karakter ataupun dalam bahasa lain melalui perilaku, tabiat harus berubah. Katakan berubah. Dan harus dinyatakan dalam tindakan. Amin. Kau tengok ayat yang ke-8. Ada ayat ke-8? Ayat 8. Yaumi. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anaknya bagi Abraham dari batu-batu ini. Hasilkan. Jadi buktikan. Jadikan hasilkan. Buktikan. Sesuai dengan pertobatan. Kalau dalam English, proof. Tapi yang berlaku dalam hidup begini saudara. Walaupun kita sudah bertobat. Sudah menyesal. Keluar air mata original ataupun mata buaya. Tapi balik lagi. Inilah kelemahan kita. Saya sendiri. Bila saya driving, syok. Tiba-tiba rumah itu, sikit lagi karena belakang. Ada juga orang ajar keluar. Tapi saya bertobat terus. Oh Tuhan saya bilang, saya memberkati yang di depan ini. Apalagi kalau di BSP, bising. Tadi sedang aku bising nih. Sudah lewat sedikit. Aku bisa punya telepon yang tut. Rupanya di sebelah, sama-sama tunggu trafik merah. Dia buka jendela habis, dia punya telepon punya bising. Aku cari saya punya bag, mana ada teleponku, apa itu, mau bunyi. Ada saja yang buat you irritate, yang tapi berkati saja, amin. Jangan suka-suka, buang lada kepada matanya. Orang harus bertindak sesuai dengan apa yang sudah mereka katakan. Khususnya firman Allah. Perbuatan jahat yang telah kita lakukan dan kita akui dan sesali. Tiap-tiap hari Minggu, tiap-tiap hari. Jangan lagi diulang alik. Amin. Pernah Bishop Yong khotbah di sini. Kita ini dia bilang, macam tu tip, dulu itu tip berkuda pakai itu tip kan. Kadang-kadang pandai sangkut bilang, kau tidak bagus, kau tidak bagus, kau tidak bagus, kau tidak bagus. Ataupun kau bagus. Saya di Kiki minggu lalu, setelah ada sebuah appointment mata. Bukan gigi. Jadi jam 4 sudah tuh Allahu. Tapi dia sangkut. Punya lama. Wa'a. Kenapa tidur makali imam ini saya bilang. Kenapa dia tidak sadar tuh. Kalau saya sapu tung gaji. Setengah jam makali itu. Allahu. Tidak pandai-pandai pindah sebelah. Itu tape lah itu pakaian. Jangan lagi diulangi. Seperti anjing kembali kepada munyanya sendiri. Demikianlah orang bodoh mengulangi kebodohannya. Amsal 26 ayat yang 11 kalau tidak percaya tengok Alkitab. Oke? Amsal 26 ayat 11. Like a dog return to its vomit. So a foolish man return to the old habit. Seperti anjing kembali kepada muntahnya sendiri. Demikian orang yang bebal bin bodoh mengulangi kebodohannya. Tapi sini tidak ada. Sini semua wise men. Kau tunggu sini. Saint Michael in all angels. Orang gereja kita. Gereja Saint Michael ya semua malaikat. Semua kita malaikat. Amin. We are called saints. Bukan kita ini orang bebal. Indah pintar Saint Michael. Ini gereja pertama ini awal sama. 137 tahun depannya. So be wise. Amin. Berubah. Amin. Berubah yang naik bukan begini. Saudara, orang-orang pilihan Tuhan sekalipun, orang Yahudi juga perlu bertobat. Jangan mereka katakan, kami ini keturunan Abraham. Umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Jangan, mereka juga boleh dihakimi. Amin.
mereka jual beli diganti. Ingat, mula-mula orang Yahudi kalau daripada Mesir lebih kurang 3 juta. Tapi banyak yang memberontak. Dan Tuhan bilang, oh saya tahu kamu punya hati. Tidak jujur, tidak bersih. Dikasih pusing. 40 tahun baru sampai. Sekali sampai tinggal berapa yang selamat? Si Kaleb, Joshua, siapa lagi? Tidak banyak. Makanya si Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Yang lain ditelan bumi. Wah saudara, kalau Tuhan menghakimi, tidak pandang bulu. Ya, tidak memandang bulu bangsa, agama, berapa umur, berapa tua, berapa pintar, berapa bebal. Sama saja hukumannya. Dia Tuhan yang adil. Jadi bahkan orang yang pilihan Tuhan juga perlu bertobat. Keturunan mereka dari Abraham bukanlah pertahanan yang terhadap penghakimannya. Meaning to say, it is no defense. Bukan suatu alasan. Bukan suatu pengharapan yang hamba bahwa ini Yahudi Pak ini. Oh jangan kamu apa itu. Memang dia diberkati. Tetapi penghakiman itu sama. Amin. Apalagi kita Kristen yang dicantum saja. Ya. Gentile, kita ini orang yang bukan Yahudi. Ya. Ciptaan Tuhan juga lah. Jadi mereka itu seperti kita. Tidaklah kita lebih baik daripada beludak, tetapi kita boleh bertobat. Namun dalam diri kita ada marah, ada jahat, karakternya tidak menentu seperti sekarang punya cuaca. Senang-senang kau driving, dia bilang. So manusia kadang-kadang begitu. Apalagi ini akhir zaman. Tuhan sudah kasih tahu. Manusia akan berubah. Pertama dia mengapa itu? Dia punya keinginan penting diri. Kuat marah, kuat itu, kuat ini. Murtad. Som kuku. Oke, saya pergi di kampung Batanggal minggu lalu. Saya pergi rumah ke rumah sama beberapa. Saya dapat 4 lah. Malam itu saya sudah khotbah. Pagi 4, ke-5 itu malam, ke-6 yang siangnya. Dan satu keluarga, saya bilang, kamu Kristen kah? Iya. Kamu pernah kena baptis kah? Iya. Berapa tahun sudah kamu tidak pergi ke gereja? 11 tahun, Una. 11 tahun. Dalam itu rumah 5 keluarga. Anak-anak beranak. Ayo, suang lebu. Banyak. Wih, kici. Saya bilang ini malam, ini kali lah saya bilang. Kami di situ, kau mesti datang. Wih, penuh itu gereja 200 lebih juga. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Coba angkat tangan. Di sini yang 11 tahun tidak pernah injak gereja. 11 tahun. Ada? 11 tahun. Ayo. Kalau Yesus datang ini hari, ada harapan. Wala. 11 tahun. Jadi di gereja-gereja yang kiri kan, memang kali ini ada ilmu lah Pak ini. Jangan kita pergi, mesti reverend ada. Itu pun takut. Di mana roh dalam hidupmu? 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh di dalammu lebih kuat, lebih berkuasa daripada ilmu orang itu. Amin, amin. Kenapa takut diwai? Cakap Iban. Ini dari hantu. Berani. Karena Yesus. Amin, amin. 11 tahun. Wah tapi Tuhan bekerja. Satu itu Wainaya. Sumendak. Pernah Cina. Cantik. Tapi dia tahu ada bujang sini kalah. Nanti bawa sana. Dia punya tulang belakang. Tak bercucuk bayi karena jatuh. Sumendak. Bila kita berdoa. Terus dia menangis. Tidak ada sudah saya punya belakang. Dia ajak bertahun-tahun. Ini tidak boleh. Sini slip kan. Dia punya uncle Deacon. Jangan kau mau bohong. Kalau bilang belum sembuh, jangan kau cakap sembuh. Kasihan juga itu menangis sudah dia. Syukur dia punya belakang sudah lurus. Ada jawab, Deacon nah. Tidak sampai pergi rumah dia interrogation lagi. Betul-betul kau sembuh? Iya bang, kol. Mamanya lagi yang mata kebun. Betul-betul kau ibu kau sembuh? Iya bang. Dalam cerita dia kasih tahu saya. Ada pula orang begitu. Apa arti itu? Dia tidak berapa percaya ataupun bagaimana, saya tidak tahu lah. Sudah dikasih Tuhan, siapa yang mengatakan bahwa mereka boleh lepas daripada penghakiman hanya karena dibaptis tanpa pertobatan yang original, yang sejati. Kita punya pertobatan mesti
mesti sejati. Mesti benar-benar. Faktanya ialah dalam firman. Kapak. Kau tahu itu kapak? Tajam itu kapak. Kayu balak pun boleh tumbang. Sudah tersedia. Bersedia untuk menebang pokok yang tidak berbuah. Maknanya orang Kristen yang tidak berbuah. Apa kita punya slogan sini nih? Meraya, apa dia bilang? Apa dia bilang? Apa dia? Merayakan, berhubung di suhud, apalagi? Hah? Menyumbang. Apa sumbangan saudara? Selain persepuluhan dan persembahan, datang kerja apa lagi ya? Berapa jiwa kita menang? Oh, dia bilang di depan itu dia tanya, berapa ekor orang kau tak selamatkan? Dia tanya. Tapi kamu bilang, itu kerja pasti bah, sia-siakan bah itu. Dan tidak, semua kita, amin. Hai, semua kita. Jadi, orang Kristen yang tidak berbuah, mungkin dia berbuah. Kalau tidak berbuah, dia berbuih. So, more deliverance. Karena kalau masuk dia punya roh. Ya. Apalagi memiliki 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Mesti kita berbuah. Sifat Yesus ialah Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ada kasih. Katakan kasih. Damai. Sukacita. Kebaikan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Kesabaran. Kerendahan hati. Amin. Antara lain. Rendah hati. Kalau kami dulu ditolupin. Tuduhan dikira pemungkir. Gentle lah itu. Dan dia punya kasih kalau orang kami dulu. Kalau itu lalat hinggap dia punya bini. Dia sabut perang. Mau jaga dia punya bini. Ada itu pikot itu kan. Pikot yang basah-basah itu pikot itu. Ya, dia kejar tuh. Kenapa ini pikot? Dia sayang istri. Itu harus kasih. Namun kita mesti mempunyai masa. Namun kita masih mempunyai peluang yang cukup untuk benar-benar bertobat. Katakan bertobat. Kita masih memiliki harapan. Katakan harapan. Untuk keselamatan diri kita. It's not too late. Namun marilah kita tinggalkan semua perbuatan daging. Termasuklah hawa nafsu, keinginan mata. Katakan keinginan mata. Perbuatan daging, keangkuhan hidup. Amin. Sumbung lah. Nggak tahu apa ini sumbung nih. Siapa pun sumbung juga ya. Dan semua dosa. Amin. Pemberontakan, kejahatan sebelum terlambat. Leave behind. Paulus bilang, buanglah ragi-ragi yang lama. Asam sudah itu ragi itu. Ambil ragi yang baru. Amin. Piramli pun pernah ya. Buang yang kurang, ambil yang jernih. Tapi manusia sekarang bilang, benci tapi rindu. Benci rindu juga itu dosa. Macam itu. Berlawanan. Positif negatif. Kalau kau taruh itu batu, marah gitu. Pak! Dia bilang. Coba kau taruh itu petrol sama air hujan di tangki kau. Mana ada hidup tuh kereta. So, bukan senang. Tapi saudara, buang itu semua pemberontakan. Dan I want to tell this. Kalau kita mau melayani Tuhan. Kalau kita menjadi contoh. Daripada keluarga sampai masyarakat. Oke, saya tanya kamu. Saya tanya ini jujur. Siapa dalam satu hari tidak pernah tengok cermin? Angkat tangan. Sama tengok cermin. Mau handsome betul tak? Mau apa itu? Mau beautiful. Oke, cerminnya firman Allah. Amin. Lihat perbuatan daging. Lihat. Tegur diri sendiri. Jangan tegur orang lain dulu. Tegur diri dulu. Firman Allah bilang, bagaimana itu, kayu balak di sini, 10 batang kayu balak yang seraya sama belian. Tidak boleh nampak, sedikit abuk di sana dapat lihat. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di bibir mata 10 ekor tidak boleh lihat. So Yesus bilang, jangan dulu kau menegur, jangan dulu kau melayani, jangan dulu kau mengkritik orang. Kritik diri dulu, amen. But it is very difficult. You criticize your own self is the most
difficult path. And that is why some writers say, revisit your past. Balik kepada bagaimana kita dikandung, bagaimana kita dipelihara, bagaimana kita dibesarkan. Apa itu masalah hidup? Kita yang normal kah ataupun banyak tekanan, banyak perkosaan, banyak yang tidak baik berlaku. Ampuni orang itu. Amin, amin. Ya. Macam satu yang saya pernah cerita kamu. Satu, saya lupa. Iban kayak itu Indonesian itu. Wih, dari kecil, kali 2-3 tahun, bapaknya pakai Iban. Itu anaknya sendiri perempuan, sampai bujang. Jadi dia mau kawin juga orang lain, tapi bapaknya yang merogol dia tiap-tiap waktu. Dia tidak sabar sudah. Dia ambil kau tahu itu parang kah? Tajam kah itu parang? Dia putung bapaknya, napatai, kah itu? Tidak tahan sudah. Bapaknya pagar makan padi. Jadi manusia rupanya walaupun sudah dibunuh-bunuh, ada juga limit tuh. Diputung bapaknya. So, tetapi sepatutnya kalau ada Yesus, ampunilah kan. Ampuni, keluar daripada rumah. Jangan ikut bapak dia. Yang tidak ada akhlak, tidak ada moral lah. Ya. Ada lagi yang satu saya pernah cerita kamu. Dari kecil dia dikasih sama hantu sebagai persembahan. Manusia membesar, dia kena kawin. Tetapi tiap-tiap malam itu buaya naik dari sungai main seks sama di dalam kolambo. Itu daripada Sarawak tuh, dia punya kesaksian. Saya ministry di Salmananjung lah. Jadi belum ada anak lah. Dia punya suami heran. Kenapa ada goyang itu kolambo? Dia intai. Satu masa dia nampak daripada sungai buaya naik. Sampai itu pasir-pasir naik di rumahnya. Tapi di dalam jadi manusia, seks sama istri. Rupanya ini perempuan sudah diserah kepada iblis dari kecil sebagai korban. Jadi iblis juga pakai dia. Jadi itu suami tahu di Malaysia. So ini istri yang dia kawin ini memang sudah dimiliki setan. Ini hari keluar daripada setan. Amin, amin. Lawanlah setan. Dia akan lari 100 meter. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7. Jangan berkawan dengan setan. Setan itu jahat. Persoalan apakah kita serius, siap dan bersedia, bertobat sungguh-sungguh, lari daripada pencobaan, lari pada kuasa kegelapan, lari pada tabiat lama dan menjadi manusia yang baru. Amin, amin. Yesus bilang, unless you are born again of the Spirit in the water, you cannot into heaven. Kecuali kamu dilahir dengan air dan firman, roh, baptisan air dan roh Allah dalam diri. Kau tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Sangat penting ya. Jadi marilah kita menyelamatkan diri kita. Daripada generasi yang makin merusut. Dia punya hubungan manusia. Jesus say, save ourselves from this wicked and adulterous generation. Firman Allah berkata, marilah kita mengerjakan keselamatan kita sambil hormat dan takut akan Tuhan. Let us walk our salvation with fear and trembling. Amin, amin. Dan 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Firman Allah berkata, marilah kita menyucikan diri kita daripada setiap pencemaran jasmani dan rohani. Agar kita dapat menyempurnakan kekudusan kita sambil hormat, takut akan Allah yang adalah hakim di atas segala hakim. Amin. So meaning to say, kita selidiki. Jangan dulu, kau begini-gini. Ada di KL suatu ketika. Kita punya orang juga lah, tapi sudah lari lah. Bila ini tim pujian ini, kudu pergi counseling. Terus dikasih lantangnya. Kau dulu berdosa kan, ini kamu punya dosa kemarin dulu, ditampiling. Gigi saya tidak cabut. Aku kena panggil lah. Nanti kau minta cerita Reven Tancoke. Reven, ngam kan ini? Mana ada main tampiling, saya bilang. Patah gigi. Saya kasih tahu lah. Sudah saya bilang, kita ini tidak boleh menghakimi. Berdosa ampun, suruh dia bertobat. Mana boleh kau sampai berdarah gigi, saya bilang. Darah gigi, ditampiling. Saya bilang, kau boleh. Itu iblis punya. Amin, amin. Yesus gentle, amin. Mana itu yang perempuan berzina? Oke, Farisi ambil yang 10 kilo batu.
Luntar kalau kau tidak berdosa, tidak berluntar. Yesus pun tidak meluntar, dia tulis saja. Jadi do not judge. Yesus bilang jangan menghakimi sehingga kamu sendiri nanti juga akan dihakimi. So let God be the judge. And that is why firman Allah bilang kalau ada orang yang jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mengasihi, berdoa. Kalau ada baju lebih, kasih lagi. Kalau RM1, kasih RM2. Ya, lebih kurang begitu. Dan dia biarlah dia rasa yang dia macam sedarlah. Sebab Tuhan bilang, hakku. Pembalasan adalah hakku. Ini tahulah, ini saya mau cerita. Baru ini minggu saya dapat. Saya punya wallet di Sukauan. Saya bikin 300.000, Pak. Pasal 3 tingkat. Double dia punya wall. 6 rumah, Pak. Bosai. 30-50. Tapi sebelum makan dia punya hasil, 3 kali dicuru orang. Dia pergilah, habis itu anak semua terlalu dibawa. Adik, saya bilang, kalau lah saya orang kafir ini aku, ada juga saya punya bakakuk, saya bilang. Tapi yang berlaku, satu kali saya punya pekerjaan di sana tidur, dia datang dengan motor, dia switch off yang di sana supaya dia tidak nampak, tahun pula nampak mukanya dia lari. Kemudian dia telepon tuh satu kawan, adakah kau punya orang naik di sana? Oh, dia telepon lagi dia punya kawan. Ada juga dia bilang, tapi cari ayam mbak itu. Mana dia cari ayam? Bisa punya rumah burung. Mau kira itu 4 kali sudah mau mencuri. Tapi saya bilang, Tuhan, kau yang membalas. Tidak tahu apa connection lah. Tetapi lepas beberapa ini dalam 1 bulan. Dia sama istri, bukan orang Sabala, tapi bekerja lama sudah sini lah. Macam om itu, Surya kalau ada om sini. Dia pergi Batu 32 ada itu ramai-ramai. Balik di langgar itu lurian jual ikan. Nah patai 22. Jadi saya punya pekerja yang balik repair kan. Bang Khalid, Tuhan bilang itulah balasan Tuhan yang kau cakap. Baru banyak kali dia curi. Jadi saya tidak balas, saya tidak langgar dia. Tetapi bila Tuhan membalas, dahsyat. Amin, amin. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan yang membalas, amin. God say, revenge is mine. Kedua, menghasilkan buah yang dalam pertobatan. Apa hasilnya? Dalam petikan ayat 10 sampai 11. 14. Ayat 10 ya. Bilang ayat 10. Number 10. 10. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian apakah yang kami harus lakukan? Orang ramai. What shall we do? Ayat 11. Jawabnya barang siapa punya 2 halai. Barang siapa harus memberi ya. Barang siapa mempunyai makanan lebih-lebih. Berbuatlah. Mesti kuat memberilah. Ada dari pemungut cukai juga tanya. Polis askar pun tanya. Apa yang kami harus lakukan? Mereka sudah diyakin dengan firman. Mereka sudah kena convicted by pelayanan ada Asid Yohanes. Kan ada keinsafan lah. Jadi dalam petikan ini khususnya Dr. Lok menunjukkan cara khusus bagaimana kelompok orang tertentu. Kita semua harus hidup dengan bijaksana dan dengan murah hati. Amin saudara. Orang yang bertobat diarahkan untuk memberi kepada mereka yang ada keperluan. Yang orang miskin. Dan juga bekerja pada pekerjaan mereka dengan penuh integritas. Penuh dengan kejujuran. Ya. Dan seterusnya menahan diri daripada menyalahgunakan kuasa mereka. Dan berpuas hati dengan mendapat gaji ataupun upah mereka. Mari kita lihat ayat yang berapa? 11, 12. 12. Anda buat demikian. Ya. Ada juga yang memungut cukai dibaptis. Dan berkata, guru apa yang kami harus? Apa yang 13? Ayat 13 bilang, jangan menagih lebih banyak. Para juru bertanya juga. Dan Yohanes menjawab, jangan merempas dan jangan memeras. Cukuplah dirimu dengan gaji bulanan ataupun gaji hari. Amin, amin. Kalau majikan bilang kau punya gaji 1.500, jangan kasih 3.500. Hanya karena kau pegang uang, itu tak boleh. See? So kejujuran, honesty is still the best policy. Amin. Kejujuran itu adalah dasar yang terbaik. Honesty. Tapi bukan senang. Bukan senang. Ada seorang pribadi, bukan sinilah, sebelah Segama.
istri seorang cigo, maaf cigo ya. Jadi dia punya bapak di Keke sakit-sakit lah. Jadi yang pawang-pawang ini, bapak kau sakit, dia bilang, ikutlah saya. Sampai di Keke bukan ditaruh pergi bapaknya, dikasih ikut tidur di hotel. Ayo, 1 malam kok 2 malam. Punya takajud dia, sama-sama kampung. Tapi pegar makan padi. Dia balik sama suaminya, dia melutut dan menangis. Aku pikir bapak betul-betul sakit, tidak juga bapak sakit. Bapak aku yang sakit, dia bilang. Saya bilang apa yang berlaku, dipakainya aku, dia bilang. Adi una dari warung. Tapi saya konselin tuh cigo. Macam dia punya semua lemas betul lah. Sampai mau pingsan sama dia. Istri baru 1-2 anak masih muda. Saya bilang kau ampuni saya cigo. Jangan kau pergi potong. Tapi dia pun pemimpin gereja jauh bagus juga. Kalau lari tidak ada Yesus, sumpitan bah itu. So mengampuni. Amin amin. Ingatlah Yesus, kalau kita suka mengampuni, ingat Yesus begini bah. Sudah di atas kayu, sudah di kayu salib, sudah itu duri-duri, sudah dipaku. Dan orang mengejek-ngejek begini-gini lagi itu bujak. Turunlah kalau kau betul sakti. Kurang begitu. Kalau kau nak, kalau kau sunduh. Apa Yesus bilang? Oh Bapak, ampunilah mereka ini. Yang menganiaya aku. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa tidak tahu membunuh. Tetapi mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak tahu dia orang membunuh juru selamat. Anak Allah. Ampuni lagi kalau saya. Oh Tuhan. Segala buaya, saya bilang harimau, ular sawah. Kasih keluar makan ini askar Romawi. Ataupun api turun. Kalau itu si Petrus, dia tidak sembarang. Dia ambil dia punya barang, telinga si Markus putuskan. Petrus kasih balik sarung kau punya barang. Ambil lagi itu telinga dia, kasih begini, terus melekat. Artinya kalau aku buang di laut toh. Macam itu Pakistan. Dia kawin dusun di Keningau. Ini real story. Jadi tiap-tiap malam pergi juga di luar night club sama karaoke ada lagi sumendak lain. Jadi ini dusun penuh marah. Makanya saya sudah cerita kamu baik itu. Jadi pura-pura senyuman manis. Nah senang hati lagi itu Pakistan. Sedang mensupu bikin parang. Dia punya pisau sudah ditajam. 1 jam kasih tajam. Baru dia kasih putus itu Pakistan. Punya barang. Minta maaf ya. Dia ambil terus pergi toilet. Pas. Itu darah melejit. Bawa pergi Keningau punya hospital. Panggil helikopter pergi Keke. Dokter bilang. Mana dia punya sambungan. Sudah di toilet dia bilang. Kalau ada boleh juga kami sambung. Neng bapak di. Sudah ditandas. Itu tiada maaf bagimu. Ada orang begitu. Saya hilang. Tidak lagi harapan perdamaian. Bagus kalau tidak dipukul dia pisau yang tajam. Itu betul marah. Jangan begitu. Amin amin. Yesus sudah sini duri. Ampunilah mereka. Ini sebelah kiri. Kau bilang kau Tuhan, anak Allah. Marilah kita turun, tolonglah geng. Saya bilang, jangan kau cakap begitu. Kita ini dihukum dengan, ketawa kamu. Kita ini dihukum dengan adil. Yesus tolong, bawalah aku di mana kau berada. Apa dibilang Yesus? Hari ini juga awak bersama dengan saya di Firdaus. Wah, kau tunggu Yesus. So bila kau susah mengampuni, ingatlah bahwa Yesus. Sini sudah duri, sini sudah kena paku. Belum mau mati sudah. Boleh mengampuni lagi ya. Kita ini kadang-kadang hidup-hidup, susah mengampuni. Mereka harus menunjukkan kemurahan antara satu sama lain. Itulah yang karya kasih yang melampaui daripada undang-undang yang sedia ada. Artinya bayar cukai juga, tapi beri lagi pakaian. Beri lagi makanan yang bukan sisa-sisa lah, yang lebihan lah. Jadi pemungut cukai dan polis harus bertindak dengan jujur dan adil. Amin amin. Di negara kita mesti berdoa. Supaya kerajaan bersikap adil, pemimpin dilepas dari roh rasuah, tidak penyalahgunaan kuasa, tidak lagi nepotisme, tapi ini hanya doa. Tidak lagi pilih kasih karena agama, kaum, bahasa, dan budaya. Dan ini terus kita berdoa. Tiwati yang sekarang itu bukan juga bersih, mesti berdoa sama dia. Amin amin. Yang sudah dipilih. Pray, jangan marah. Pray. Tuhan yang mengadili. Kau tengok si Asada daripada bapaknya sampai si Asada. Mereka memerintah Syria 54 tahun.
Dia ini kumpulan Sia. Tetapi yang banyak di sana Sunni. Mereka tangkap, saya nampak dia video, ikat dulu taruh di lubang, peng, 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 peng. Sudah dalam itu bangkai, dia taruh di asin. Jadi itu tinggal tulang dipungut. Sekarang dia nampak itu tulang. Tetapi selepas 54 tahun dan orang Syria menderita, miskin langsung. Saya tuang untuk senjata. Tetapi kalau tengok istana si Asada, maka itu kereta Sputka mau 200. Punya kaya. Tapi rakyat menderita. Sekarang terbalik. Sunni yang bunuh orang, Sia. Sekarang dibunuh, membunuh. Kita tidak mau itu. Amin saudara. Tapi kalau awak tak berdoa, ini bisa aja bisa berlaku. Ya, pray. Katakan berdoa. Jangan malas berdoa. Amin. Kita berdoa supaya tidak terorisme. Tidak rusuhan kaum. Seperti di Syria. Sunni lawan yang apa itu. Syiah dan semuanya. Ribuan orang dibunuh. Jadi Yohanes mengatakan. Marilah kita merasakan cukup. Dengan pendapatan kita. Atau apa yang kita miliki. Jangan ada kata makan. Ini terus terang ya. Ini kita punya orang. Ini kita punya suku bangsa. Kadang-kadang kita biar ini nakal loh. Ini manajer Dusun bin Kadazan juga. Dia punya asisten pun Dusun bin Kadazan juga. Jadi banyak, saya tidak mau kasih satu serikat lah. Banyak tuh bibit-bibit. Dia suruh dia punya asisten pergi jual. Jadi ke depan dulu oke. Nah, kau mesti ambil tindakan. Ya, saya pecat saya punya asisten. Padahal dia, dalam bisnis nakal. Kata saya dalam story. Saya bilang, boleh tahan juga dusun ini. Dia pura-pura pecat dia punya nomor 2. Tapi dua-dua kau sudah penuh. Kasih kisi gitu. Janganlah begitu. Kalau kita kerja sama kerjaan istiqah, jujur lah, amin. Honesty, amin, amin. Ayat yang ketiga. Peringatan bagi orang berdosa. Dan yang tidak bertobat. Ada reminder, ada warning, ada amaran. Ayat 15-18. Betul 15 bilang? Ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan mengharap. Semuanya bertanya dalam hati. Kalau Yohanes itu adalah juru selamat. Mesias. Ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia, Yesus yang lebih berkuasa daripada aku. Akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Katakan api. Katakan api. Katakan fire. Katakan tapui. Kita mau siap punya bahasa tapui. Apapun yang dipikir oleh pengikut Yohanes. Yohanes tahu kedudukannya. Dia kata sesudah ia datang. Seorang yang lebih berkuasa daripada aku. Aku tidak layak buka tali kasutnya. Memang besar lebih itu. Apa tidak besar? Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Hakim di atas segala hakim. Hanya Yesus, hanya Yohanes hanya boleh melakukan penyucian melalui baptisan air. Tetapi dia akan yang datang yaitu Yesus yang datang kemudian bisa menyucikan hati manusia. He can cleanse the inside of us, inside and outside. Jadi ayat 17, coba ayat 17 lagi. Ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya. Membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum. Tetapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tak terpadam. Kalau kita punya api di sini, biar itu kena bakar, pandai padam juga. Tetapi api di mana itu? Di dapur. Di dapur. Neraka. Unquenchable. Jadi sudah dikasih Tuhan. Yohanes terhad. He can only baptize with water. Tapi Yesus memurnikan hati. Amin. Ayat 17 itu adalah simbol antara lain penghakiman. Ataupun baptisan Roh Kudus dan api. Beberapa para teologi mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu memberi kita menghasilkan buah-buah. Betul juga. Bila Roh Kudus datang kita ada buah. Galatia pasal 5 ayat 20-23 tadi yang buah-buah roh. Tetapi selain pada itu dia beri kita hikmat, pengetahuan, pewahyuan, nubuatan, karunia-karunia roh. Amin, amin.
Kisah Rasul yang pertama ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu ada gimbaran. Bukan gimbaran iblis, kuasa daripada Tuhan. Amin. Jadi baptisan api berarti pemurnian. Katakan pemurnian. Katakan penyucian hati. Amin, amin. Hati. Dan memberkasakan orang percaya. Memperkuat. Ingat, Efesus 6 ayat 10. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Dia mau menguatkan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia mau memberi kita karunia roh. Dan 1 Korintus 12, karunia roh. Karunia iman. Karunia hikmat dan kebijaksanaan. Karunia menyembuh. Mengadakan mukjizat. Berbahasa lidah, mentafsir bahasa lidah. Bernubuat. Dan karunia membedakan bermacam-macam roh. Itu karunia. Jadi bila kita berdoa syafaat, bila kita memberitakan Injil, bila kita mengusir setan, roh jahat, penyembuhan, pembebasan, kita perlu roh alko. Sebab kita melayani bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan manusia, tetapi oleh roh Allah. Amin, amin. Saudara boleh lihat dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Bukan padri saja. Bukan evangelis saja. Setiap orang yang percaya meletak tangan, sembuh. Pegang ular yang menangis. Bila minum racun yang mendidik. Tidak apa-apa sebab roh Allah dalam diri kita lebih kuat. Amin, amin. Tapi jangan sengaja lah ambil tuh germaksun. Mau tes. Juga baptisan api memberita keberanian. Katakan keberanian. Kepada orang yang melayani Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Dia mengatakan Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Bin gantalo. Tahu itu gantalo. Melainkan roh kekuatan. Ataupun keberanian. Penuh kasih. Dan ketertiban bin supan santun. Amin, amin. Sound mind. Otak tidak sinting. Tidak setengah tiang. Amin. Kau pernah nebak setengah tiang? Wih, bahaya setengah tiang. Bila itu setengah tiang, itu iblis separuh sudah masuk dalam diri. Tapi kalau 100% sudah gila, macam di Telupin, dia birak dan kancing di Bastup beribu-ratus orang, itu gila sepenuh. Iblis sudah masuk 100%. Ya, bukan lagi 8-1, 100% itu iblis. Dia tidak sadar dia telanjang di Bastup. Di Telupin tuh, kesiannya. Dalam ayat 17, Yohanes boleh bermaksud penghakiman. Amin. Bahwa kedatangan Mesias akan membawa pemisahan yang tajam. Sharp separation. Di antara umat yang berdosa tetapi sudah bertaubat. Dan ada keselamatan. Dan orang yang berdosa tetapi tidak percaya, tidak bertobat. Kambing dan domba. Amin, amin. So tanpa kita sadari, daripada dewan, Tuhan sudah mau memisah mana yang kambing, mana yang domba. God in the sheep. Kambing domba itu ikut Yesus. Yang kambing itu, sikit-sikit usah sikit, mengeluh saja. Sikit-sikit garang. Janganlah suami istri begitu ya. Lembut-lembut sikit lah. Amin, amin. Kasih tahu kalau dia garang, nanti kita dihakimi oleh Tuhan bilang. Amin, amin. Pray for yourself. I don't know lah. Berdoa cepat, saya ingatkan kamu ya. Dan saya. Jangan dulu berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk diri dulu. Amin. Ambil itu gimbaran. Kalau saya mau lawan si Waden umpamanya. Saya bisa belajar silat dulu 10 langkah. Baru dia punya baru 5. Misalnya dia kalah, betul tak? Tapi kalau dia 5, saya 1, mana saya boleh lawan. So, minta kepada Tuhan. Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, power. Amin, amin. Dan hanya Roh Kudus dan firman ada power. Jadi kalau kita tidak bertobat, kambing. Yang sudah bertobat selamat, domba. Jadi seperti seorang penuai. Apa itu bilang? Ayat 17 ke 18. 17 lah ya. Mengumpul gandum
jerami dibakar. Gandum disimpan, jerami dibakar. Seperti seorang penuai yang memelihara dan menyimpan gandum, tetapi membakar, memusnah dengan truk. Apa itu yang itu, nah, kalau kamu bilang tuh yang tidak ada isi, Pak. Limpunuk, parok, apa kamu bilang tuh sungai ya? Hah? Tidak isi, Pak. Kosong. So, you'll be seperti. Kalau yang ada isi, dia simpan di karung, dia kipas-kipas lagi, tikus jangan makan. Tetapi yang itu limpunuk itu, yang itu, apa itu, yang tidak ada isi, dia kasih makan itik lah, kasih makan kambing, kuda lah, ataupun dibakar. Jadi saudara, kita mau memiliki, menjadi Kristen yang berisi. Amin, amin. Amin. Ada iman, ada kekudusan, ada Roh Allah, setia sampai mati, dipenuhi Roh Kudus. Ada firman. Amin, amin. Itulah makanan kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan tidur. Kasih tahu kiri kanan, Yesus tak lama datang. Selamatkan jiwa-jiwa, katakan. Jadi nanti kita punya Reverend Steve akan lebih, kau sekarang di Yerusalem. Kau tidak lama di Judea. Nanti kau pergi Samaria lagi. Kamu tahu juga kan nanti kena kena umum. Ya ini bulan saya dia bersama kita. Dia akan terbang pergi good Samaritan. Kutakin abang kurang. Jadi terima kasih banyak. Saya mau kau sini lama-lama. Supaya kalau kau sudah full, saya tidak banyak khutbah. Lain pula cerita. Saya tanya Kak Pipin, ada ganti sistem Pak? Walah dia bilang, harap-harap ada. Tapi orang muda banyak, amin. Oke, saya duduk di sini ya. Ini cerita. Tuhan kasih saya ingatan. Kasih tahu lah itu cigu-cigu. Yang segala besar-besar pun gaji di luar. Kalau sudah puas-puas, datang keluar melayani Tuhan. Pikir-pikir ya, dan renung-renung ya. Amin, amin. Indah melayani Tuhan. Kami pergi di Sugut, di orang beli lagi tuh bawa wogok, dia panggang 1 ekor. Punya kenyang makan. Bukan saya bayar, orang yang bayar. Tapi kalau jadi YB, kau yang bayar. Seperti seorang penuai, memelihara gandum, memusnahkan yang jerami. Dibakar pada api yang tidak terpandang. Oleh sebab itu, pertobatan sangat diperlukan. Bertindak sekarang. Ubah sikap kita, tabiat kita, kata-kata, pikiran, hayalan, pandangan mata. Pikiran, jadilah kudus di hadapan Tuhan. Khotbah Petrus dalam ayat 18. Apa ya ayat 18 bilang? Ayat 18. Bisa ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberi katakan Injil kepadanya suang lebu. Kenapa itu ada suang lebu? Yang beritakan banyak tentang keselamatan, pertobatan. Yesus mau datang, banyak dia punya cerita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berkat rapat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada dia. Namun sebelum Yesus muncul di tempat kejadian di Timur Tengah, di Israel, kisah Yohanes diakhiri dengan penangkapannya oleh Gubernur Herod. Karena khotbahnya tajam daripada ini. Lebih tajam. Dia review, dia menghadir. Raja Herod, kenapa kau curi istri adik keluargamu si Filipus? Betul tak? Itu dia punya hak. Kenapa kau curi? Wah, si Herodes marah karena pancung. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kos memberitakan kebenaran. Ada kos kalau kita terlalu berani. Raymondku dia membaptis orang sebelah. Terbuka, dilapor. Tangkap sekarang dia tahu pergi surga sudah. So, there is a cost to pay. Dia menegur, dia terbunuh. Banyak gereja saat ini tidak benar-benar tahu terperinci tentang kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara pelayanan kita terpantut. Ya. Skenario yang lebih buruk. Banyak orang sampai sekarang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Oh dia nabi sejaba. Wih saya takut juga pergi Indonesia bulan 6 lalu. Dia manusia biasa. Nabi tapi bukan Tuhan. Erastus lah itu. Wih.
Padahal dia juru selamat. Anak Allah yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Hakim di atas segala hakim. Alfa dan Omega. Awal dan terakhir. Ya, Nabi yang kekal. Apa itu? Penasihat ajaib. Amin, amin. My last question. Is Jesus is in your heart? Apakah Yesus dalam hatimu? Apakah roh Allah ada dalam diri kita? Apakah firman itu sudah tabal di otak kita? That is the question. Hafallah bah 1-2 ayat setiap hari. Oke, saudara, pertanyaan. Adakah pengkhotbah hari ini berani seperti Yohanes? Hati-hati dulu kau banyak dosa bang. 100 kau punya case di mahkamah. Tapi kau pakai ini kau keluarlah. Sekarang tiwaizat. Ada berani? Wala. Coba pikir Nabi Daud, Nabi Nathan. Yang curi domba, satu saja, kaulah. Daud bertobat kan? Dia berani, dia tidak dipancung. Ingatlah saudara, teguran yang terbuka lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. In English, an open rebuke is better than hidden love. Kadang-kadang anak kita, jangan apa pukul. Ya jangan, manja. Keluarga pun manja. Tapi dia bilang, tegur terbuka. Dengan kasihlah. Daripada seumur senyum tapi senyum kambing. Rupanya di sini sudah mau bunuh diri. So teguran yang terbuka lebih baik. Daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Itu macam tidak sopan, tidak baiklah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Dan Daud bertobat. Amin. Itu penutup, marilah kita berdoa. Agar saat kita bertaubat daripada segala dosa masa yang lalu dan masa kini. Kita akan menghasilkan buah. Buah hanya bukan buah-buah roh. Tetapi karunia-karunia roh. Tetapi juga buah-buah yang kekal. Ingat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kamu bukan memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu menjadi seperti Steve. Seperti kamu yang baju putih. Untuk pergi dan menghasilkan buah yang kekal. Bukan hanya ada kue pisang. Kue pisang bagus juga buah. Tapi sudah makan lenyaplah. Buah yang kekal jiwa. Amin, amin. Amin. So I want to ajar. Okay, I want to see this. As I speak to you. Kan bilang. Di St. Michael. Dia melihat ada 10 orang. Mau melayani Tuhan. Amin. Steve, bila kau sudah di Kiki. Kau akan dengar ada 10 orang dari St. Michael. Keluar melayani Tuhan. Daripada muda yang sedang-sedang. Yang lebih muda dari saya, lebih tua dari saya. Amin. Bila kau dengar itu panggilan. Inilah aku Tuhan. Pakailah aku. Jangan bilang, aku ini, tidak pernah cakap. Tidak. Dia kasih lurus kau punya lidah. Amin, amin. We are already in a urgent time. Kita sudah sangat singkat waktunya. Rick Joyner sudah lihat Yesus berdiri. Bukan lagi duduk di takhta. Dia mau datang sudah di Borneo. Kenapa berarti ini sebelah barat ya, timur ini. Kita akan melihat dia dulu. Bila dia datang. Amin. Marilah kita berjalan dengan benar. Let us walk uprightly before God. Dan mati terhadap dosa tetapi hidup bagi Tuhan. Dead to sin, be alive to God. Marilah kita berbuat apapun yang kita lakukan. Kita biarlah berhasil. Terutama dalam pelayanan harus kita berbuah. Ada jiwa yang kita akan injili. Bermula dari keluarga. Mari kita menghasilkan buah-buah yang baik. Itu adalah perbuatan yang sejati. Yang diingini Tuhan. Marilah kita memperingatkan diri kita sendiri. Dan orang lain bahwa penghakiman yang akan datang. Bagi orang-orang Kristen dan pemimpin tidak berubah. God itu adil. Tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Ingat bahwa penghukuman dimulai di rumah tangga Allah. Yaitu jamaat. God's judgment begins from the church. Begin from the house of God. Kalau tidak percaya, baca 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Penghakiman bermula pada gereja. Amin, amin. Harapan kita pengampunan. Harapan kita kebaikan Tuhan. Harapan kita bertobat supaya dosa kita ampuni. Last verse, Wahyu pasal 20 ayat. Wahyu pasal 2 ayat 10b.
hendaklah semua saudara saya setia sampai mati. Dan Yesus bilang, aku akan memberi kepada kamu mahkota kehidupan, keselamatan kekal. Amin. So, setia sampai mati. Amin, amin. Mari kita berdiri. Haleluya. 10 orang ya, saya lihat dalam roh. Lelaki dan perempuan akan dipanggil oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Panjang lebar, tetapi biarlah kami selepas ini mencerminkan diri kami, melihat kehidupan lama, tabiat dan tingkah laku kami, perilaku kami. Apakah kami setia? Apakah kami pengingat dan pelaku? Ataupun hanya pengingat tidak bertobat sepenuhnya? Apakah kami ini seperti anjing, kembali kepada muntah yang sudah dibuang, sudah berbau, berbusuk, bergiuk, tapi dimakan semula. Tolong Tuhan, supaya kami tidak kembali kepada sifat-sifat yang dahulu. Jadikan kami manusia yang baru di dalam Engkau, supaya kami berhasil berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman-Mu ini jatuh kepada hati yang subur seperti tanah yang subur, mendapat tempat berakar dan berbuah yang lebat. Kami berhasil dalam apapun pelayanan dan usaha kami, karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, yang percaya katakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sikau. Ya.